Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andomi Kalsum dari kampus TAI Al-Ghazali Sopeng, Prodi Ekonomi Syariah, semester 2, akan menjelaskan tentang Correlate Social Responsibility atau CSR yang membahas tentang dampak positif dan negatif pada ruang lingkup CSR terhadap masyarakat. Kali ini kita akan membahas 3 poin, yaitu yang pertama, pengenalan tentang CSR. Yang kedua, dampak positif dan negatif dalam ruang lingkup CSR pada masyarakat. Yang ketiga, tips bagi masyarakat dalam menghadapi dan memanfaatkan CSR. Sekarang kita memasuki poin pertama yang membahas tentang pengenalan CSR atau definisi dari CSR. Jadi, Corporate Social Responsibility atau CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab terhadap karyawan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Singkatnya, CSR berarti perusahaan tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga ikut peduli terhadap sosial dan lingkungan. Sekarang kita memasuki poin kedua, yaitu dampak positif dan negatif CSR bagi masyarakat. Yang pertama, dampak positif CSR bagi masyarakat, yaitu peningkatan kesejahteraan, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan fasilitas umum. Yang kedua, peningkatan ekonomi lokal. Adanya pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan dukungan UMKM. Yang ketiga, peluang kerja. Perusahaan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Keempat, lingkungan yang lebih sehat. Adanya program pelestarian alam, pengelolaan sampah, dan reboisasi. Kelima, pendidikan dan pemberdayaan. Adanya beasiswa, pelatihan kerja, serta edukasi masyarakat. Yang keenam dan yang terakhir, hubungan sosial yang harmonis. Masyarakat merasa diperhatikan sehingga mendukung keberadaan perusahaan. Dan yang kedua, dampak negatif CSR pada masyarakat. Yang pertama, ketergantungan pada perusahaan. Adanya program ini membuat masyarakat hanya mengandalkan CSR, kurang inisiatif sendiri, dan tidak mandiri secara ekonomi dan sosial. Yang kedua, ketimpangan sosial. Adanya bantuan tidak merata dan hanya dinikmati kelompok tertentu yang menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik internal masyarakat. Yang ketiga, CSR tidak sesuai kebutuhan nyata. Program CSR tidak relevan atau tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya, pelatihan teknologi di desa yang belum mempunyai akses internet. Yang keempat, pengabaian kearifan lokal. CSR kadang memaksakan program luar tanpa melibatkan warga lokal, yaitu tradisi atau budaya lokal bisa tergeser. Sekarang kita memasuki poin ketiga, yaitu tips bagi masyarakat dalam menghadapi dan memanfaatkan CSR. Yang pertama, terlibat aktif sejak perencanaan, yaitu sampaikan kebutuhan dan aspirasi dengan jujur saat ada forum musyawarah. Jangan hanya menerima, tapi ikut menyampaikan ide dan solusi. Yang kedua, manfaat program untuk pemberdayaan. Gunakan pelatihan keterampilan, bantuan usaha, atau pendidikan sebagai modal berkembang. Jangan hanya fokus pada bantuan konsumtif atau sembako, tapi dorong kegiatan produktif. Yang ketiga, ikuti program CSR dengan disiplin. Dengan menghadiri pelatihan, seminar, atau kegiatan CSR dengan serius, bersikap terbuka terhadap ilmu dan wawasan baru. Yang keempat, jaga kerukunan dan kerjasama. Jangan cemburu jika bantuan berbeda antar warga. Bangun solidaritas dan gotong royong untuk menjaga keberlanjutan program. Yang kelima, berikan masukan dan evaluasi. Bila ada kekurangan dalam pelaksanaan CSR, sampaikan secara bijak. Perusahaan akan terbuka jika masyarakat menyampaikan dengan cara yang tepat. Keenam, gunakan bantuan untuk kemajuan, bukan konsumsi sementara. Jika ada bantuan modal usaha,
maka kembangkan menjadi sumber pendapatan yang tetap. Jika ada beasiswa, dorong anak untuk lebih giat belajar, bukan sekedar formalitas. Yang ketujuh, lestarikan program CSR yang bermanfaat. Jaga fasilitas yang dibangun dan buat kelompok masyarakat untuk mengelola bersama agar program tidak terhenti di tengah jalan. Program CSR dari perusahaan adalah peluang yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dampak positifnya bisa kita rasakan bersama, mulai dari peningkatan kesejahteraan, akses pendidikan, hingga peluang kerja. Namun, kita juga harus bijak menyikapinya, agar tidak menjadi ketergantungan, tidak menimbulkan kecemburuan sosial, dan tetap menjaga kemandirian. Mari kita terlibat aktif, menjaga keberlanjutan program, dan menjadikannya sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Mari lebih kritis dan sadar akan dampak CSR di sekitar kita. CSR bukan sekedar diberi, tapi peluang untuk bangkit dan berkembang. CSR bukan sekedar bantuan, tapi peluang untuk maju. Peran aktif masyarakat sangat penting, menentukan keberhasilan program CSR. Untuk itu, mari memanfaatkan, jaga, dan kembangkan bersama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.